Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berlimpah berkah awal akhir dunia akhirat. Ini ada yang tanya lagi, di pertanyaannya ya sangat unik. Sebenarnya bukan unik sih ya, karena manusia punya pikiran akhirnya punya banyak pendapat. Misalkan kita sudah diajarkan bertahun-tahun dari sejak kecil hingga sekarang tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Itu diceritakan beliau Nabi Muhammad itu ke langit Sabtu hanya semalaman, dalam arti menerima berita langit kemudian pulang kembali, hanya hitungan tidak semalam ya, hitungan apa itu, menit apa jam. Dalam ceramah-ceramah Kiai Haji almarhum Zainuddin MZ juga pernah menceritakan hal yang serupa. Namun akhir-akhir ini hal itu diperdebatkan atau dipertanyakan orang-orang yang meneliti atau menelaah tentang roh dan macam-macam. Jadi sebagian paham, misalkan yang lagi viral nih Abah Setu ini menganggap itu kebohongan, cerita bohong. Jadi yang benar menurut Abah Setu itu ya yang Mi'raj ruhnya saja, kalau nggak salah ya. Jadi saya hanya mendapat cerita saja, nanti silahkan dikonfirmasi yang memahami tentang Abah Setu. Terus ini teman saya bertanya, gimana menurut Om Gun, pendapat Om Gun gimana? Sebenarnya di benak saya sudah ada keyakinan sendiri-sendiri ya, terlepas dari saya harus yakin sama si A, si B, ada yang lain. Tapi intinya gini, coba kita sekarang menyimak yang baru-baru aja, nggak usah yang dulu-dulu. Dan saksi hidupnya masih banyak kok. Misal contoh kecil tentang perjalanan, siapa itu penjual jamu atau yang punya itu loh, yang punya gawe muri itu loh, siapa, lupa namanya ya, itu orangnya pokoknya. Jadi beliau pernah menyaksikan atau mewawancarai Gus Dur itu dari Jumat ya tak? Sampai dia itu kalau nggak salah bertanya tentang kenapa Gus Dur nggak sholat Jumat, di rumah saja. Tapi di hari yang sama setelahnya ada orang lain yang mengaku bertemu Gus Dur sholat Jumat di masjid bersamanya, dan itu silakan dikonfirmasi kepada beliau. Cerita ini nyata, ini sering di YouTube berseliweran cerita ini, juga di medsos yang lain seperti Facebook dan TikTok dan juga yang lain. Intinya apa? Gus Dur itu belum lama kok meninggal, kan orang zaman sekarang dia punya teknologi yang unik. Beliau itu bisa ngobrol dengan tamunya di rumah, sementara beliau juga bisa sholat Jumat di tempat masjid yang lain. Dan saksinya tidak satu dua ini. Dan banyak kisah-kisah lain seperti yang diceritakan pelawak legendaris Pak Kirun. Nah, itu juga menceritakan tentang Gus Dur itu yang minta paksa pindah dari rumah sakit A ke rumah sakit B, alasannya Gus Dur melihat malaikat pencabut nyawa mau datang. Ternyata begitu Gus Dur sampai di semua pasien di sana meninggal dan Gus Dur aman. Gus Dur dengan kelakarnya, untung toh tadi saya memaksa pulang, kalau enggak wah saya juga ikut dibawa malaikat jabannya. Intinya apa dari cerita nyata ini? Gus Dur itu orang yang sekarang punya teknologi yang tidak bisa kita nalar ya. Terus cerita-cerita Candi Prambanan, Candi Sewu, Candi Borobudur yang dibangun hanya semalaman. Ada yang percaya, ada yang tidak. Terusan tidak usah lama-lama juga, kita mungkin pernah mendengar kekebalan orang pejuang-pejuang kita ketika dibom atau ditembak Belanda atau Jepang, tidak tumom atau tidak pedas, tidak bisa. Atau juga mungkin panjenengan pernah dengar orang-orang yang mencuri istri orang padahal di kamarnya istrinya bisa diambil. Nah, itu lewat mana padahal pintu tertutup. Hal-hal mistik semacam itu bukan khayalan, itu kisah-kisah yang memang nyata. Bahkan mbah saya sendiri yang sudah meninggal almarhum, itu temannya yang belum almarhum yang masih hidup, itu cerita, le mbahmu biyen njaluk pijet no gak tedas tak pijet karo tangan. Jadi le anak lanang kalau mangga saya itu. Dulu mbahmu itu ayah ayahmu, ayah bapakmu
itu yang mijetin saya, tapi kalau saya pijet pakai tangan katanya tidak terasa. Akhirnya pakai bendo itu sabit yang buat itu loh, ini buat motong bambu itu loh, yang tajam sekali itu. Katanya itu untuk mijat baru terasa. Jadi dibacok nih di apa namanya bahasa dibacok itu apa kalau bahasa Indonesianya. Jadi yang tajam itu diarahkan ke punggung mbah saya itu. Jadi akhirnya merasa enak. Mijetnya aja pakai sesuatu yang tajam. Memang terlihat mustahil, tapi itu kisah nyata karena yang cerita masih hidup. Itu teknologi zaman sekarang. Teknologi dulu itu ada seperti cerita Nabi Sulaiman. Ada jin yang siap memindahkan kerajaan Bilqis atau mana itu dalam satu kedepan mata Nabi Sulaiman. Itu kan juga teknologi zaman silam, ya toh? Dan itu kita tidak bisa menalar. Kalau kita tidak bisa menerima itu ya nggak apa-apa, itu hak asasi, setiap keyakinan orang berbeda-beda. Jadi intinya gini, saya tidak akan menyalahkan orang yang iman seperti Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum tentang bahwa Nabi Muhammad itu bisa sekali loh sama geleger tubuhnya itu dalam waktu singkat dari bumi ke langit kemudian kembali ke bumi. Kalau Allah yang menghendaki, siapa yang bisa ngayal? Otak kita mungkin nggak bisa menerima. Terus penjelasannya Gus Dur itu tadi gimana? Padahal baru orang zaman sekarang, bukan zaman Nabi. Ya toh? Adalah setaat-taatnya Gus Dur kira-kira kan ya tetap jauh di bawah taatnya Nabi Muhammad toh. Gus Dur sendiri kan pengagum Nabi Muhammad. Ya enggak? Artinya apa? Banyak hal-hal yang ajaib yang menurut akal kita itu mustahil bisa jadi itu kenyataan. Atau lagi ini yang jaja tentang santet itu kan ya aneh. Wong nggak pernah makan paku, ketika dioperasi ke rumah sakit tubuhnya penuh paku. Nah, itu gimana logikanya menerangkan? Itu teknologi santet adalah teknologi orang zaman silam atau orang sekarang yang mempelajari ilmu zaman silam. Terus teknologi orang terbang ke langit dan lain-lain itu kan teknologi dulu. Apakah sekarang ada yang bisa? Enggak, Allah alam ya, saya nggak tahu juga. Tapi intinya orang-orang yang percaya bahwa itu hanya roh saja, ya juga jangan dipaksa itu apa yang meremehkan, biarkan, itu juga imannya. Ya, jadi kalau saya disuruh menilai orang itu juga nggak layak. Wong saya sendiri juga banyak hal yang kadang saya sendiri bingung. Nah, ini kisah pribadi saya dulu itu pernah ceritanya itu ngaji ya ke seorang guru. Saya memanggil Mbah Kaji Mahdi, namanya Mbah Kaji Mahdi. Saya itu punya problem kecerdasan sama bangkongan. Nah, saya itu tidak cerdas, jadi sangat susah menerima pelajaran dan molor, kalau tidur susah sekali bangun. Karena saya ngaji ke guru saya tadi, saya minta tolong didoakan supaya saya itu bisa bangun tepat subuh, tidak bangkong kesiangan, terus bisa cepat mudah menerima pelajaran. Akhirnya apa? Saya sama Mbah Kaji Mahdi tadi ditulis nama saya di kertas, kemudian ditindih sama doa. Doa beliau itu intinya dirajah lah bahasanya, ditulis doa, nama saya ditutup doa tersebut, kemudian dia berdoa. Yang saya ingat doanya itu diantaranya Allahumma nawir kolbi binurihi hidayatika kama nawrota abdu binuri samsika abadan, itu yang lain tapi saya nggak ingat. Diantaranya ada doa itu, terus ditiupkan ke minyak harum itu, minyaknya dioleskan ke kertas tadi, kemudian kertas itu dibakar ya toh. Setelah dibakar, abunya dimasukkan kopi saya yang sudah dibuatkan sama Mbah Dok, itu istrinya Mbah Kaji Mahdi tadi. Setelah diaduk-aduk gitu, saya disuruh minum. Beliau bilang begini, wes toh Mas Gun, saking kesenangan Allah mesti mulai saat niki benjing jenengan niku wis cerdas luar biasa cepat dan mudah sekali bangun pagi, bahkan pengen tahajud pun sangat bisa. Intinya Mbah Kaji tadi memastikan setelah minum air kopi yang sudah dicampur kertas yang dirajah tadi, dipastikan saya itu
punya kecerdasan yang sangat dan tidak bangkongan. Dan anehnya sejak itu saya itu kalau istilahnya menerima pelajaran dari guru-guru yang biasanya susah saya terima itu bisa aja, saya sangat paham. Bahkan kadangkala saya itu seperti aneh, seperti tahu nih nanti jalur yang mau diomongkan kemana itu seperti tahu. Jadi saya sering bertanya itu mendahului pelajaran yang mau disampaikan. Jadi ini juga teknologi apa namanya, coba itu nggak nalar juga kan. Pernah juga kejadian ketika saya itu kan sering bolos sekolah. Setiap satu bolos karena saya ingin ngaji ke rumah gurunya guru saya ke Tulungagung sana. Jadi saya ngontel dari Kediri ke Tulungagung kira-kira perjalanannya 70 kiloan. Karena waktu itu ada doktrin ngaji di sana itu 1 hari lebih baik daripada 40 hari di pondok. Nah, itu saya akhirnya nekat bolos setiap Sabtu, bolos demi ngaji ya. Nah, saya juga menerima semacam wejangan dari Mbah Haji Mahdi, guru ngaji saya, tentang latu terikul absaru wa yudrikul absaru wa latiful khabir. Itu jika dibacakan ke roda sepeda kita itu punya kecepatan yang bahasa goib ilmunya itu sayap angin, jadi bisa sangat cepat sekali ya. Singkatnya gini, saya tidak pernah merasa kecepatan sepeda saya itu cepat sebenarnya, cuma yang saya rasakan ada keanehan. Perjalanan dari rumah saya ke Mbah Haji Mahdi itu berapa desa ya, harusnya ditempuh sepeda motor ya 10 menit sampai 15 menit, tapi sepeda ontel saya sering 5 menit. Jadi saya berjam dari rumah ke Mbah Haji Mahdi untuk membuktikan, dan itu sering terjadi. Tapi saya masih belum percaya. Yang paling mengejutkan sampai sekarang saya belum bisa menelaah secara nalar. Jadi saya punya teman namanya Parlan. Ketika saya sering bolos tadi sama guru bahasa Indonesia, karena sering tidak ikut ulangan, dikasih kelonggaran, kamu jangan pulang dulu selepas teman-temanmu pulang. Kamu menyusul ulangan karena untuk mengisi nilaimu di rapot, karena kamu tidak punya nilai kalau tidak ulangan. Dan kebijakan itu ya harus saya terima kasih. Coba kalau nilai saya nol kan bisa mempengaruhi kenaikan kelas. Singkatnya saya itu mempersilahkan teman saya bernama Parlan itu DCO, silakan kamu pulang duluan, saya masih ada ujian. Terus saya mengerjakan kira-kira 1 jam lah saya kerjakan tuh. Terus saya pulang. Nah, di perjalanan saya sudah sampai jembatan tuh, dari belakang diteriakan sama Parlan, Gun ngenteni, Gun tunggu dulu. Setelah kita berdampingan, Gun kamu tadi nggak jadi ujian. Loh, jadi tuh Lan, 1 jam bahkan. Loh, kamu dari mana aja kok di belakang saya, kan kamu sudah pulang duluan. Kamu itu masa. Sejak itu Parlan mengira saya sakti, dikira saya punya ilmu yang aneh, yang satu ujian, yang satu bisa pulang, semacam itu. Dan sampai detik ini saya belum bisa menelaah itu gimana ceritanya. Orangnya masih hidup kok, teman saya Parlan ini. Jadi menjawab pertanyaan teman saya tentang apakah Om Gun yakin Kanjeng Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj geger sampai tubuhnya. Nah, saya punya keimanan sendiri. Kalau saya saja yang sekarang saya ceritakan pengalaman hidup saya ini, saya bingung, gitu. Tapi saya kembalikan, yang mustahil bagi akal saya tidak ada mustahil bagi Allah. Jadi yang tidak percaya itu silakan, yang percaya juga silakan. Jadi saya tidak ingin menyalahkan yang tidak percaya ataupun menyalahkan yang percaya. Tapi saya punya kepercayaan sendiri. Biarkan hati saya, perasaan saya di zona keyakinan saya, tapi kebenaran tetap Shadaqallahul Adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke ya, terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Mungkin agak aneh, tapi ini perlu saya sampaikan supaya apa, kita tidak sok ngerti lah menilai-nilai, apalagi kita bisa membahas nama Allah sebelum punya nama Allah itu ABCD, seolah-olah kita itu lebih hebat dari Allah. Kalau membahas Nur Muhammad saja itu kayaknya kita sudah tidak akan menjangkau, apalagi kok membahas Allah. Nah,
Oke ya, itu dulu. Allahumma kita semua tidak dipecah belah gara-gara beda pendapat, dan akhirnya walas asih kita, Rahman Rahim kita, sifatullah kita tercapik-capik saling menyalahkan dan menyesatkan yang lain. Allahumma nawir qalbi binurihi hidayatika kama narta afdal binurihi samsika abadan abadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.